Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tambah umur kita kecuali tambah pula kedekatan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring bertambahnya ketakwaan kita, kita juga senantiasa sering-sering menghadiahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita saat ini bisa dengan tenang merasakan nikmatnya belajar ilmu agama, nikmatnya beribadah. Bahkan dengan santainya kita tidak mendapatkan tekanan dari siapapun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa keimanan dan ketakwaan umat akhir zaman ini sangatlah tipis. Berbeda jauh dengan para sahabat, berbeda jauh dengan tabi'in. Umat saat ini hanya karena sedikit secuil masalah saja sudah ngerasa mendapatkan beban yang begitu besar. Apakah ini yang dikatakan umat terbaik? Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini mendapatkan pujian dari Allah bahwasanya kita adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lantas bagaimana dengan keimanan kita yang setipis ini? Sedikit mendapatkan cobaan ngerasa sudah berat banget. Ngerasa sudah tidak ada yang mampu menghadapi ujian ini kalau nggak saya. Seakan-akan dia sudah paling berat masalahnya. Bahkan yang booming akhir-akhir ini, kasus bunuh diri sangatlah meningkat di Indonesia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bunuh diri ini dijadikan budaya oleh pemuda-pemudi zaman sekarang. Merasa kalau sudah selesai bunuh diri dia tidak ada problematika lagi ke depannya. Padahal kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Kita di dunia ini hanya mampir minum, mampir makan, mampir beribadah. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan itu, lantas kapan lagi kita mau beribadah kepada Allah? Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, tidak ada kata amal diterima, tidak ada taubat yang diterima. Maka kesempatan kita yang masih diberikan umur oleh Allah, jangan ngerasa sok masalahnya paling berat, jangan ngerasa sok bebannya paling berat. Coba kita islah diri kita. Seberat apa sih masalah kita? Kita ibadah dengan tenang, sholat dengan tenang. Saudara-saudara kita di Palestina, sholat saja beliau mencari tempat yang sekiranya tidak terkena serangan dari Zionis Israel. Lantas kita di sini yang sudah diberikan kenyamanan oleh Allah, ketenangan oleh Allah, mengapa urusan sholat saja terkadang kita
melalaikan atau bahkan meninggalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri bukanlah solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bunuh diri bukanlah cara untuk kita kabur dari masalah. Justru ketika di akhirat nanti kita akan semakin mendapatkan beban yang begitu berat gara-gara bunuh diri kita, gara-gara mengambil nyawa kita sendiri. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29, janganlah kalian membunuh dirimu. Sungguh Allah sayang kepadamu. Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah selalu menghibur kita. Akan tetapi kita yang tidak mau dihibur oleh Allah. Allah menyediakan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat segala penyakit, yang di dalamnya terdapat solusi-solusi problematika kehidupan. Akan tetapi kita jarang sekali menyentuh Al-Quran tersebut. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Lantas apalagi yang akan kita jadikan pedoman hidup jika Al-Quran yang di situ sumber segala solusi kita tinggalkan. Apalagi yang kita jadikan solusi, coba. Salat yang di dalamnya kita sepenuhnya tawajuh, khusyuk, mengobrol kepada Allah, sambat datang Allah, akan tetapi kita enggan menjalankan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa solusi atau bahkan penyebab dari bunuh diri itu sendiri yang saya rangkum ada 3. Menurut perspektif pandangan saya ada 3 sumber masalah sehingga orang bisa bunuh diri. Yang pertama ialah lemahnya iman. Iman yang ada di dalam diri kita ini lemah. Terkikis sedikit demi sedikit iman kita sehingga kita tidak terasa kalau kita sudah keluar dari agamanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam sabdanya, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bi ziyadatil amal wa yankusu bi ma'asillah. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, wa yankus, dan bisa berkurang. Yazidu bi ziyadatil amal. Bertambah ketika kita mengerjakan amal kebajikan, wa yankusu bi ma'asillah, dan berkurang apabila kita menjalankan kemaksiatan. Dari hadis ini kita bisa menjadikan barometer, ukuran, melihat seberapakah iman kita, masih tinggi atau sudah rendah, kondisi naik atau kondisi turun. Dari hadis ini kita bisa menjadikan barometer ketika kita sudah sering melalaikan perintah-perintah Allah, ketika kita sudah sering menjalankan maksiat-maksiat, ketika kita sudah sering melanggar aturan syariat Allah, maka disitulah iman kita sedang turun. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila iman kita sedang naik, kita bisa santai. Sholat tepat waktu di masjid, puasa, membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Akan tetapi kalau iman sedang turun ini hanya kita yang mampu bisa menaikkan iman tersebut. Maka bagaimana caranya kita harus memaksimalkan ibadah kita kepada Allah? Baginda Nabi bersabda di hadis yang lain, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian, kata baginda Nabi. Wa kaifa nujaddidu imanana, kata para sahabat.
Bagaimana cara memperbarui iman ini ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak, sering-sering kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga iman kita senantiasa kita perbaharui. Senantiasa ingat bahwasanya, oh kita loh punya Allah. Oh ada aturan dari Allah. Ini larangan dari Allah, ini perintah dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber dari bunuh diri yang kedua menurut saya ialah depresi atau putus asa. Banyak sekali kalangan pemuda dan pemudi saat ini ngerasa masalahnya sudah berat, ngerasa tidak ada yang bisa menanggung beban ini kecuali saya. Dan ternyata saya menyerah, jadi saya harus bunuh diri. Wah, sangat tidak masuk akal. Seberat apa masalah kita? Sebesar apa beban yang kita tanggung? Kok sampai kita seperti itu? Kisah Sayyidina Bilal ketika di Mekah dulu zamannya baginda Nabi. Beliau disuruh murtad oleh orang kafir Quraisy. Sampai ditimpa batu badannya, dijemur badannya telanjang di tengah padang pasir yang begitu panas. Akan tetapi apa? Beliau tidak berkurang sedikit pun imannya. Akan tetapi semakin meningkat. Karena beliau sadar bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Sehingga dia maksimalkan di dunia untuk beriman kepada Allah. Hadirin makalah Allah Subhanahu wa taala, depresi adalah suatu masalah yang mungkin dirasakan oleh setiap manusia. Maka ketika kita merasa depresi, ketika kita merasa putus asa, cobalah kita ingat firman-firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian bersedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah saat ini nih bersama dengan kita selamanya. Lantas kenapa kita mau menyerah padahal Allah sudah menemani kita? Allah sudah sayang kepada kita. Enggak malu tak kita sama Allah? Enggak malu tak kita? Sudah diciptakan Allah untuk beribadah, tetapi kita malah mengambil nyawa kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian selain kita juga mengingat bahwa Allah sedang bersama kita, kita juga harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur itu Allah akan menambah nikmat yang kita syukuri. Tapi kalau kita mengingkari nikmat tersebut, azab Allah sangatlah pedih. Pedih. Ancaman dari Allah. Maka dari itu kita senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapat musibah, maka kita harus sabar dengan cobaan yang telah kita hadapi. Kemudian yang terakhir ialah kurangnya support system, baik dari keluarga, teman, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kita sudah mulai melihat teman kita yang sedikit melenceng atau ngerasa sudah mau nyerah dengan hidupnya, coba kita dekati, kita ajak beribadah, kita ajak sholat, kita ajak baca Al-Quran. Barangkali di sana dia akan menemukan ketenangan, kesejukan. Baru 1 minggu kemarin saya dapat notif WA dari teman saya. Katanya dia mau bunuh diri. Saya tanya, mau bunuh diri apa? Mau bunuh diri motong urat nadi katanya. Saya bilang,
nggak mending loncat dari lantai 5 tak biar langsung mati. Kalau dipotong urat nadinya kan masih ada kemungkinan hidup. Dia diam. Saya tanya lagi, apa masalahnya kok sampai kamu seperti itu? Jawaban dia gara-gara apa? Gara-gara ditinggal nikah sama calon istrinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hanya gara-gara masalah sepele dia sudah mau menyerahkan nyawanya. Kemudian saya ingatkan, coba sebelum kamu bunuh diri, coba kamu sholat dulu. Kamu baca Al-Quran setengah juz saja. Barangkali nanti habis sholat ada perubahan. Qadarullah, alhamdulillah. Setelah dia sholat, dia WA ke saya. Kalau enggak jadi bunuh diri. Ya barangkali itu bisa menjadi solusi untuk kita menyampaikan kepada teman-teman kita. Bahwasanya bunuh diri bukanlah solusi untuk menghindari suatu masalah. Maka dari itu kita sebagai bagian dari saudara-saudara muslim kita harus senantiasa mendakwahkan ini. Kita harus senantiasa mendakwahkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah hidup yang sementara dan akhirat adalah hidup yang selama-lamanya. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.